Bismillah, masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah. Ma bikum min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak nih ibu-ibu nih. Jumlahnya banyak tapi suaranya kagak kompak. Saya doain yang jauh salam mudah-mudahan hutangnya biar lunas. Bilang hutang aja kenceng tuh amin. Itu yang paling kenceng amin itu jangan-jangan gede. Tenaganya hutang tenaganya gede makanya kenceng amin. Udah suudon ibu mau orang udah hutang. Mudah-mudahan yang belum dapat jodohnya mudah-mudahan pulang ketemu jodoh. Ibu yang udah punya laki jangan amin bu, masih amin baik, ntar lu kawin lagi tuh. Yang janda boleh tuh amin tuh, ada janda, ada yang muda ada, kasih saya, yang tua ada yang tua, kasih DKM, KM kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-milli wa qad nadana labbaik ya man dallana wahdana. Shalla 'alaika Allah barika alladhi bika ya mushaffa khassana wa habana. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkah birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral ulama al-fudala wal ajilla, para alimul ulama, para asatidz, para dewan guru yang saya hormati dan kita muliakan. Mudah-mudahan beliau semuanya panjang umur, sehat walafiat, ditambah-tambah berkah ilmunya, ditambah-tambah istiqomah dalam dakwahnya, ditambah-tambah keberkahan anak keturunannya, ditambah-tambah istri-istrinya. Ya amin aja bu. Ustaz bukan lagi bu Ustaz. Khusus guru setempat, Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz siapa namanya? Syahabuddin Ustaz. Nah gitu dah. Aparat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri, Bapak Lurah yang barusan meninggalkan tempat ini. Ya masih koma. Yang alhamdulillah tadi beliau juga merangkap sebagai qori. Tadi saya bilang Pak Lurah cukup jadi qori, jangan jadi dai. Itu lapak buah. Lu mah jadi lurah juga, dai juga. Gua mah dai kagak bisa jadi lurah. Kita doakan Bapak Lurah dan Bapak RT RW selaku aparat pemerintah mudah-mudahan jadi pejabat yang amanat. Ketua DKM beserta jajarannya, para panitia dan segenap donatur, para tokoh masyarakat, bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang Habib cintai, para pemuda-pemudi harapan agama nusa dan bangsa, estafet masa depan agama dan bangsa yang saya cintai,
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pertama puji kita sanjungkan ke hadrat ilahi Rabbi yang telah menjadi penghias hati. Puja kepada Allah yang Maha Kuasa yang sudah menjadikan penghias rasa. Syukur kepada Al-Ghafur yang sudah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, panjang umur. Sehingga alhamdulillah pada pagi yang mulia ini, di tengah kesibukan kita dan aktivitas, kita bisa menyempatkan diri hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak pulang-pulang membawa rahmat dan barakah. Dan doakan saya mudah-mudahan selesai ceramah pulang mudah-mudahan bawa amal. Ini kayaknya divaksin belum sembuh. Dampak vaksin. Suudon sama Habib. Amal, bukan amplop. Amplop itu tidak penting, sudah 2 kardus amplop saya buang-buangin. Bener, serius. Saya nggak perlu sama amplop, yang penting doa. Pada berani nih yang mati. Udah amplop, emang gua kotak amat, malu-maluin nanti ah. Ini juga yang hadir saya lihat wajah-wajah butuh doa. Mata duitan kok lu dari tadi duit. Makanya ini karena wajah-wajah butuh doa, saya baca salawat dulu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atbata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Allah 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 ya Rasulullah, Allah 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 ya Habib Allah. Lai 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 lai, panggil aku sih. Astagfirullah, udah gablay mah, udah kesono-sono sih. Aja urusannya. Kehadiran kita ke tempat ini tentu bukan karena kemauan kita, tapi Allah yang mau, betul? Laulam turidna ila ma arjuh wa atlubu min fadlik ma'alam ta'id talaba. Kalau bukan karena Allah yang menginginkan, maka tidak mungkin pagi seperti ini ibu mau duduk di tempat ini. Gerah, capek, lelah, mata ngantuk, perut lapar, betul bu? Yang enak hari Minggu biasanya jalan-jalan sama suami sama anak, betul? Pergi ke mall-mall, pergi ke restoran film dan taman-taman hiburan. Tapi karena Allah yang mau, alhamdulillah kita bisa hadir ke tempat ini. Alhamdulillah. Tidaklah ada orang yang memudahkan langkahnya menuju kebaikan kecuali orang itu orang yang dicintai Allah. Tidaklah orang yang disulitkan melangkah ke tempat kebaikan kecuali orang itu yang dibenci oleh Allah. Jadi ibu bapak, pada pagi hari ini orang-orang pilihan Allah yang dicintai oleh Allah, mana buktinya kita dimudahkan melangkah ke tempat ini. Ini ciri Allah cinta kepada anda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun masih COVID-19 tapi sudah berkurang corona sekarang. Bersyukur kepada Allah, perlahan-lahan corona mulai diangkat oleh Allah. Amin. Protokol kesehatan sekarang sudah mulai kendor dan tidak seketat kemarin. Betul atau bu? Betul bu? Waktu kemarin corona, masya Allah, kita banyak kehilangan nilai pahala. Berapa kali kita nggak salat Jumat, berapa kali kita nggak berjamaah, bahkan salaman pun pakai tangan begini bu. Baru saya nemuin salaman begini, Habib, begini saya dipetet ini. Lu salaman apa ngajakin berantem goblok? Habib, ada yang pakai kaki, setan gitu bu. Ini namanya lebay, terlalu. Kalau memang nggak mau salaman, jangan salaman. Justru Nabi mengajarkan ketika terjadi wabah jangan salaman. Itu hadis Sahih Bukhari. Jangan salaman, begini saja, jangan sampai begini-begini. Betul atau tidak? Malah ketika awal dulu bu, masya Allah corona itu ada aturan suami istri dilarang tidur nyampur kecuali jarak 2 meter. Dikira punya kita panjang kayak galak gitu. Itu aturan yang kagak-kagak. Laki bini nggak boleh hubungan badan kecuali 2 meter lah. Gimana mau nyampe?
Goblok, saya bilang begitu. 2 meter emang nyampe kok. Emang panjang punya laki. Ini aturan kagak-kagak. Laki bini nggak boleh naik motor sama tukang ojek nggak boleh kan haram jalan. Senyum udah nggak bisa, padahal senyum sodakoh. Lah orang kagak kelihatan mukanya. Itu ibu pakai masker. Lah nggak tahu senyum apa manyun. Hilang pahala ganjaran tambah sumuk di akhir sodakoh. Senyum kalian kepada saudara sodakoh. Udah kagak ada. Kalau orang pakai masker. Saya bukan gak mau pakai masker, Pak, lagi ceramah begini pakai masker kurang ganteng, ngap. Apalagi makan jengkol pakai masker, ngelak gitu. Iya gak kena kopi, cuman mati kita, hilang nafas. Nah begitu aja, saudara. Mudah-mudahan corona diangkat. Ini PPKM 2 tahun, Bu. PPKM pendapatan para kiai menurun. Emang beneran menurun. Jadwal saya, Bu, sejak Rajab kemarin itu habis semua. Masya Allah, mana mobil belum lunas, pusing saya begini. Makanya jauh-jauh saya datang kemari ceramah, diundang panitia dengan harapan mudah-mudahan saya pulang bawa duit. Songong-songong, ini dampak vaksinasi. Dari tadi duit mulu duit. Mata duitan rumah kok. Ibu bapak hadirin, pada hari ini kita memperingati Maulid gembira dengan Nabi Muhammad, betul? Betul. Sesungguhnya gembira dengan Nabi hukumnya wajib. Gembira dengan kelahiran Nabi hukumnya wajib. Kalau ada orang yang tidak senang dengan kelahiran Nabi berarti murtad. Wajib gembira dengan lahir Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang gak suka dengan lahiran Muhammad, kalau ada orang yang gak senang berarti dia keluar dari Islam. Ada yang gak suka dengan Nabi, ada 2 makhluk yang dilaknat Allah. Pertama iblis. Iblis ketika Nabi lahir, dia ranat al-ta'ranat, diriwayatkan dia teriak gak suka dengan lahir Nabi Muhammad. Maka iblis ribuan tahun sujud di surga, ibadah kepada Allah, bilang musnah nilai ganjaran, diusir ke dunia. 1, gak suka dengan maulid Nabi Muhammad. Yang kedua, ada makhluk yang dilaknat Allah, gak suka dengan Nabi siapa? Yahudi itu di dalam Taurat sudah dikabarkan akan lahir Nabi akhir zaman. Mereka mengenal Nabi Muhammad lebih kenal dari anak mereka. Mereka kenal sifat Nabi Muhammad lebih kenal dari sifat-sifat anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, bahkan tanda-tanda terakhir Nabi Muhammad sudah kenal. Tetapi ketika Nabi lahir mereka ingkar. Kenapa? Karena nabinya bukan Bani Israel, Nabi Muhammad dari Arab. Mereka gak suka kalau Nabi itu keturunan Arab. Mereka suka Nabi Israel, mereka hasad, gak suka Nabi Muhammad, dilaknat oleh Allah Yahudi. Kita jangan mengikuti iblis dan Yahudi. Mudah-mudahan antum semua orang yang bahagia dengan lahir Nabi Muhammad. Jadi senang dengan lahir Nabi wajib atau sunnah? Jawab yang kompak, Ibu. Ibu, jangan terpesona dengan saya. Jalan-jalan ke Hong Kong, jangan lupa mampir ke Malioboro. Hei Ibu, jangan terpesona melihat saya ganteng dari sono. Jalan-jalan ke pinggir sawah makan sekontak air yang melimpah. Ibu itu terpesona melihat saya karena saya ganteng dari sononya. Asik. Terserah gua dah. Gimana aja ada caranya dah. Wajib sunnah gembira dengan Nabi? Wajib sunnah? Wajib. Yang jadi persoalan, yang jadi perdebatan, yang jadi inti permasalahan, bagaimana cara ekspresi gembira itu yang jadi urusan. Ini yang jadi perbedaan, ini yang jadi persoalan. Bagaimana caranya mengekspresikan gembira itu? Rasulullah gembira diam apa enggak? Tidak. Rasulullah gembira dilahirkan, bila tidak dia nggak sudah gembira diam saja. Tidak. Beliau puasa. Apa Bu? Puasa hari apa? Ditanya Rasul kenapa puasanya? Hada yaum wulidtu fi, aku dilahirkan. Ekspresi Nabi. Bahkan cuma bukan puasa, sujud setiap malam sampai bengkak kakinya, Bu. Rasulullah yang sudah dijamin ampun dosa, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Itu kalau salat, Bu, itu masya Allah kakinya sampai bengkak. Ibu juga sama bengkak, cuma beda sahabat. Kalau Nabi bengkak itu sholat dulu, kalau ibu bengkak dulu baru sholat. Betul Bu? Atau kadang-kadang asam uratnya kambuh bengkak. Ditanya kenapa ya Rasul sampai begitu lupa ibadahmu? Kata Rasul,
Rasul, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Lihat syukur Kanjeng Rasul, apakah diam saja syukurnya? Tidak. Apa? Salat sepanjang malam itu ekspresi, coy. Boy, itu enggak boleh diam. Bagaimana sahabat Nabi? Gembira dengan lahir Nabi Muhammad dan apapun yang ada pada Nabi Muhammad. Apakah mereka diam? Tidak. Ada yang bersyair. Syair. Sayyidina Abbas bersyair depan Nabi. Syair kelahiran Rasul. Syair maulid Nabi Muhammad. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurika al-ufuq wa nahnu fi dhalika ad-diya' wan nur wa salba rasyad nahtariq. Sayyidina Abbas bersyair, didoakan oleh Nabi, yaqdidillah fa, semoga gigimu dikuatkan Allah. Maka Sayyidina Abbas sampai wafat giginya enggak ada yang tanggal, giginya enggak ada yang copot, bahkan enggak pernah sakit gigi. Ibu pernah sakit gigi? Pernah? Ada yang sudah copot giginya? Kurang baca maulid, kurang baca salawat, makanya sering sakit gigi. Orang yang suka menyebut nama Nabi Muhammad, orang yang suka baca maulid, insya Allah nggak pernah sakit gigi. Didoakan, Sayyidina Hasan didoakan, Hasan bin Sabit didoakan. Makanya aneh kalau ada orang Islam melarang orang baca maulid, melarang orang bersyair tentang riwayat Nabi, aneh. Padahal Nabi nggak pernah marah, nggak pernah marah. Lah lu marah, sapa lu. Jadi sewot saya mah kalau ngomong gini sewot saya. Darah tinggi naik ini sudah. Lihat sahabat, digembirakan dia. Syair, ada yang mukul qasidah, nenek-nenek datang ke Rasul, itu ekspresi, nggak bisa disalahkan, nggak bisa dibidahkan. Ekspresi kok salah, bingung lu ngaji di mana Pak? Ekspresi, ibu dikasih duit, mama. Ini belanja sehari 10 juta. Contoh. Ngarep. Amin. Kata ibu, ya Pak Ustaz, laki saya mau boro-boro 10 juta, 50 juga bisa diminta. Betul Bu? Kasihan deh lo. Ibu dikasih duit sama laki 10 juta, gembiranya. Ekspresi gimana? Alhamdulillah kakak, Masya Allah, Masya Allah, Neng girang banget, Masya Allah. Gitu kan? Ekspresi. Dosa nggak? Dosa nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau dikasih diam apa? Diam saja. Ibu sehat? 10 juta mama, 10 juta. Jangan-jangan ada nggak beres. Ibu sedang stres. Gila. Lihat 1 juta diam aja. Taruh situ Pak. Pakai ini gini dua. Ada masalah di situ. Kalau orang mendapat nikmat, diam baik, menang baik, nggak ada ekspresi, gila. Ibu, halo, sehat, siap, ngapain? Siap baik lu. Itu nenek mukul qasidah, ya Rasulullah, izinkan ana berqasidah senang dengan kau. Apa silahkan nenek, silahkan qasidah. Nenek main qasidah baca salawat, ekspresi, foto nopo, kau sesat. Pikirlah, ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, Ansar berdiri memukul qasidah, membaca salawat, menggoyang-goyangkan qala al-badru. Baca semua. Bayangkan Nabi datang. Diri goyang-goyang, tolak, itu kan ekspresi. Dosa nggak? Haram nggak? Orang senang. Ada bukan sahabat, bukan Islam, orang kafir, musuh Nabi, Abu Lahab. Ibu kenal Abu Lahab? Ibu kenal Abu Lahab? Nggak kenal Abu Lahab? Bagus, mendingan jangan kenal. Kemarin di musola sana kenal. Oh, Masya Allah luar biasa, berarti kenalannya Abu Lahab ya. Alhamdulillah, ibu mendingan jangan kenal. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Abu Jahal kenal? Abu Jahal bukan paman Nabi. Jangan salah. Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal paman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya paman Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham, punya adik namanya Hantamah. Hantamah ibunya Umar. Hantamah kami sama
Khattab. Jadi Umar sama Abu Jahal itu mamang sama keponakan. Abu Jahal bukan mamang Nabi, mamangnya Umar bin Khattab. Abu Lahab pamannya Nabi karena dia adiknya dari Abdullah. Paham ibu? Abu Lahab kafir, musuh Nabi Muhammad, jahatnya masya Allah. Bu, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, ada Abu Bakar. Tipe di zaman Nabi itu ada 4 orang itu. Abu Bakar, orang yang percaya dan beriman sama Nabi. Yang kedua Abu Lahab. Abu Lahab orang percaya sama Nabi Muhammad. Dia tahu Nabi Muhammad jujur. Dia percaya Nabi tidak pernah bohong. Bahkan yang beri gelar Al-Amin itu Abu Lahab. Aneh kan? Yang beri gelar Nabi Al-Amin siapa? Abu Lahab. Dia percaya sama Nabi Muhammad. Dia jujur. Tapi nggak beriman. Masih mending ya. Abu Jahal nggak percaya, nggak beriman. Abu Jahal lebih laknat, lebih jahat, lebih dahsyat daripada Abu Lahab. Abu Lahab masih percaya sama Nabi, jujur, doanya pun dia takut kalau Nabi sudah berdoa. Dia percaya kalau Nabi itu dijawab doanya, tapi nggak beriman. Abu Jahal udah nggak percaya, nggak beriman, maka lebih laknat lagi. Abu Lahab musuh Nabi ketika lahir Nabi Muhammad, dia apa enggak? Dia gembira apa? Ekspresinya apa? Ibu, Bu, halo, masih hidup? Jawab dong. Jangan melotot begitu, saya takut. Kayak ikan peda di pasar ini. Matanya belok tapi pada mati. Halo, Ibu, sehat? Jawab dong. Abu Jahal ketika gembira dia apa? Enggak. Ekspresinya apa? Memerdekakan Suhaibah dimerdekakan. Berapa harga budak? Lebih mahal dari unta. Itu 100 juta kalau dibikin. Harga budak 100 juta. Abu Lahab lahir Nabi maulid motong unta 100 ekor dan juga memerdekakan 100 bisa 200 juta. Abu Lahab mengeluarkan biaya 200 juta untuk kelahiran Nabi Muhammad. Dan dari bahagia itu Allah berikan anugerah setiap Senin diringankan siksanya, keluar susu dari jari-jarinya. Orang kafir, bagaimana antum jamaah sini yang gembira pada hari ini datang dari rumah membawa hati senang kepada beriman sama Nabi Muhammad, yakin sama Nabi Muhammad, menjalankan sunnah Nabi Muhammad, pasti kalian akan berada di surga Firdaus dengan Nabi Muhammad. Amin. Enggak ragu, yakin dari Allah. Emang apa? Orang kafir saja gembira sekali dapat anugerah. Bagaimana antum? Udah gembira beriman, cinta sama sunnah Nabi, cinta sama Nabi, pasti kalian ada di surga Firdaus sama Nabi Muhammad. Amin. Aminin apa, Bu? Nggak bengong, jangan bengong banget. Insya Allah. Amin. Kalau ada doa amin, ada doa amin begitu. Diam lah. Duduk lagi dah. Abu Lahab tuh masya Allah dapat karunia luar biasa. Itu namanya ekspresi. Boleh tuh. Sekarang itu maulid gembira sama Nabi Muhammad, bikin panggung, bikin tenda, betul, baca Al-Quran, baca maulid, ceramah. Ini kan ekspresi. Masa haram, masa bidah. Dulu aja orang baca puisi, baca syair, main qasidah, tutup apa? Masa diharamkan bego? Udara tinggi pun. Tidak ada orang yang bergembira dengan Nabi Muhammad dan ekspresi kecuali orang yang tahu jasa Nabi Muhammad, orang yang tahu harga Nabi Muhammad, orang yang tahu kemuliaan Nabi Muhammad, orang yang tahu kehebatan Nabi Muhammad, dia akan gembira. Betul tidak? Karena Nabi Muhammad ini asal semua ciptaan. Tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada ciptaan Allah. Kita kenal Allah dari siapa? Nabi Muhammad. Kita dapat hidayah Islam siapa? Nabi Muhammad. Kita kenal Al-Quran karena Nabi Muhammad, dan kita menjadi umat yang mulia karena Nabi Muhammad. Betul tak? Betul. Imam Busiri pernah mengatakan, "Kaifa tad'u ila dunya dararta man laulahu lam takhruji dunya minal ilmi." Kata Imam Busiri, bagaimana orang kalau bukan tanpa Nabi Muhammad lam takhruji dunya minal adam, tidak akan Allah ciptakan dunia dari tiadanya. Dunia ini gak bakal ada kalau bukan Nabi Muhammad. Masih gak bahagia dengan Nabi Muhammad? Masih gak bahagia?
Ibu harus bahagia. Dulu itu tuh gak ada harga. Halo, ibu. Ibu tuh begini ada harga karena Nabi. Kalau nggak lahir Nabi Muhammad, ibu nggak ada, nggak punya harga. Dulu perempuan murah, makanya orang Arab kalau lahir anak perempuan dia nangis. Kenapa? Nggak bisa diandelin. Jadi pemimpin nggak bisa, nyari duit nggak bisa, ngirimin doang. Bisanya nggak bisa duit. Dulu, sekarang parah. Kalau lahir perempuan nangis dikubur, karena perempuan nggak punya hak. Cuma jadi pemuas nafsu seks. Makanya bu, orang tua di zaman Nabi malu kalau punya anak, jangan sampai gede. Ayah malu nanti jadi jablay. Iya, makanya dibunuh saja supaya nggak bikin malu orang. Sebab kalau gede nanti jadi pelayan seks, jadi jablay, jadi BTS, gak punya harga. Makanya dibunuh ketika hidup, ketika kecil. Kenapa? Untuk menjaga harga diri seorang tua. Sampai begitu terhadap anak perempuan. Gak ada harga ibu dulu tuh. Mikir bu. Sekarang lo ketawa ke sini karena Nabi Muhammad. Makanya maulid harus dan wajib ibu ikuti. Di mana datangi? Karena lucu Nabi Muhammad itu adanya ibu dan ibu diangkat. Betul bu? Nabi lahir, ibu derajatnya 3 tingkat langsung naik di atas bapak. Sampai ada lagu ibu, nggak ada lagu bapak. Ibu kaulah, bantuin dong kok. Bercanda ini. Ayo, ibu mana kau sudah? Sudah deh. Lihat derajatmu. Ibu mengandung, melahirkan, menyusui. Masya Allah. Besar. Allah, betapa besar jasa ibu ya bu ya, merawat membesarkan kita ya. Yang paling capek kan ibu-ibu di rumah tangga, betul bu? Pak dengerin, yang paling capek ibu-ibu, biarkan dia senang. Dari mulai ngidamnya masya Allah tabarakallah min ala wahni dalam Al-Quran. Ibu ngidamnya capek bu, capek ya? Itu ngidamnya muntah, ya Allah nggak berhenti ngeliat nasi. Lihat sayur, lihat ikan, lihat dompet. Lihat dompet manglo-belo itu mata. Bang, ada lagi duitnya bang. Pala lu. Lihat nasi, lihat dompet, melotot. Di sono di kampung saya, pindahan sini. Dari sini ngebayang keroknya itu. Itu 1, 2 bulan, 3 bulan dibawa kemana-mana kan nggak ada, dititip dulu kan. Papa titip ya kandungan mama sebentar, enggak kan? Dibawa apa dititip? Apa di WC? Aku taruh dulu di WC, enggak kan? Sampai 9 bulan dibawa ke pasar, dibawa ngaji, dibawa nggak? Perhatiin pak, berat pak, 2,5 kilo. Bapak boleh besok ambil kelapa taruh di sini 9 bulan jangan dilepas, biar ngerti loh. Capek begini tahu, biar tahu bapak nyuruh bagaimana capek ibu ya bu ya. Dengerin pak, ketika masa-masa akan melahirkan, masya Allah sakitnya masya Allah ya bu. Itu 9 bulan bentuknya udah kagak jelas itu. Berdiri kayak kelapa doyong, tengkurap udah kayak anak gunung, tengkurap udah kayak gangsing, udah nggak pukul dilihat. Begitu melahirkan dibawa ke rumah sakit ya bu ya. Ibu sedang masya Allah mempertaruhkan nyawa kan, hidup atau mati pada saat itu, betul bu. Sakitnya luar biasa kan. Ibu ngedeh, sampai keluar keringet, masya Allah. Bapak tinggal bolak-balik di kamar. Bapak bolak-balik begini aja. Ini kayaknya lelaki nih. Pasti. Pakai buah. Begitu doang itu. Bapak itu. Ibu malah lagi ngeten sama bernyawa, dia mah begitu doang, bolak-balik doang. Bapak begitu. Enggak cuma begitu bu. Sampai 2 tahun ibu menyusui ya. 5 tahun ibu nggak bisa tidur terganggu. Malam-malam anak nangis, siapa yang bangun? Bapak kaget. Apa yang dia lakukan? Bangun ini bukan. Mama nangis. Dia mau tidur lagi. Ibu yang nyusuin nih, yang bikin air hangat siapa? Ibu kan? Luar biasa, tepuk tangan buat ibu. Masya Allah, macam-macam ya. Makanya rumah tangga kalau bapak mati duluan, ibu anak sama ibu amin, sukses.
Betul Bu? Keurus sama ibu. Sejarah membuktikan berapa banyak ibu single parent, suaminya meninggal, anak sukses, banyak janda sukses. Mana buktinya? Soekarno, emaknya janda jadi presiden kan? Soeharto pun janda jadi presiden kan? Imam Syafi'i, emak janda jadi imam, Imam Nawawi janda jadi imam besar. Saya pun masih janda, alhamdulillah jadi ustaz. Kerawat itu keurus ibu mah luar biasa, betul Bu? Tapi kalau anak, ibunya mati duluan sama bapak. Ya Allah. Bapak kemana, anak kemana? Ada yang ke barat, ada yang ke timur tuh. Belum 40 hari itu bapak udah mesem-mesem depan janda. Bapak. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Mudah-mudahan sehat panjang. Makanya anak 80% tergantung ibunya. Kalau ibunya baik, anaknya baik. Kalau ibunya salehah, anaknya salehah. Kalau ibunya tutup aurat, anaknya tutup aurat. Makanya ibu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama buat anak. Yang pertama diidolakan siapa? Bapak kan nggak pernah di rumah. Anak lebih banyak sama ibu kan. Berarti anak itu lebih banyak mensifati sifat. Makanya hati-hati, jangan ajarin bohong ya. Bu, kalau datang kredit, ini rasa. Ada yang kredit. Dek, bilangin mama gak ada. Terekam dalam memori. Oh, mama bohong. Ibu saya langsung mendidik dusta sama anak. Betul. Datang kan kredit. Nah, mama. Kata mama, mama gak ada. Kata mama. Lah, terus mamanya di mana? Oh, di kamar ada. Kata mama, jadi ketahuan. Bocah mah jujur Bu. Begitu bapaknya juga. Ada panitia pembangunan masjid rumah minta sumbangan. Wah, bilangin bapak kondangan. Terekam dalam memori anak. Oh, bapak bohong. Maka jangan heran kalau nanti dia gede di sekolah, bayaran ibu yang dikasihkan nggak dibayarin ke guru. Dia pakai jajan, dia makan PS, dia beli pulsa. Kenapa? Karena sejak dini ibu sudah mengeluarkan sifat bohong sama anak. Jangan pernah engkau ajarkan anak kita dusta. Jatuh anak Bu, jatuh ibu lagi gendong. Apa kata ibu? Kodoknya sudah pergi, kodoknya loncat. Kata kodok, gua disalahin. Lah anak lu yang jatuh dewek, gua disalahin jatuh kodok. Mana kodoknya? Emang ada? Ibu tuh jangan suka bohong sama anak. Nanti kalau gede itu anak jadi anak pendusta. Dia kuliah pun gak pernah datang, cuma absen. Bahkan jadi anggota dewan gak pernah masuk ke anggota dewan, gak pernah masuk ke gedung parlemen. Dia cukup tolong ya titip nama saya. Kenapa? Sejak dini sudah diajarkan dusta. Jadi pedagang pun akan bohong. Jualan beras itu dikepret sama air. Jualan beras restorannya Bu diketok sedikit. Kenapa? Dulu ibu ajarin bohong sama anak. Bu, jadi ibu yang jadi contoh suri teladan. Jangan pernah banyak merentahkan. Jadilah ibu yang pandai mencontohkan. Anak pengen sholat, ibu sholat, bapak sholat. Anak pengen baca Al-Quran, ibu bapak baca Al-Quran. Jangan megang remote terus. Anak suruh ngaji, ibu jangan megang remote. Mana mau anak? Mama aja kagak ngaji, papa aja kagak sholat. Hati-hati. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak bisa menjadi contoh suri teladan buat anak. Amin. Amin Bu. Masya Allah. Orang yang tahu jasa Nabi Muhammad, hebatnya Nabi Muhammad, mereka akan bahagia, mereka akan berisi kebahagiaan, dan mereka akan mengerahkan segala mampu untuk mewujudkan rasa bahagia kepada Rasulullah. Saudara, dikatakan ulama, kullul layalil bid fid dunya laha nusiba ilaiki fa anta mittahu thana fal qadru wal ayatu wal mi'raju min hasanatihi allati bihirnatul a'yana. Ngerti Bu? Itu kata seorang Arab. Hai malam Senin, karena engkau lahir Nabi Muhammad, maka layalil bid, malam-malam itu jadi indah. Semua keindahan dunia ini nusiba ilaiki, dinasabkan kepada engkau, dan engkau pembuka segala kemuliaan. Al-qadru wal a'yadu wal mi'raju Lailatul Qadar ada, Idul Fitri, Idul Adha ada Isra Mi'raj min hasanatiki, karena malam Senin kelahiran itu ada Lailatul Qadar, ada Idul Adha, Idul Fitri, ada yang namanya Isra Mi'raj, ada nuzulul Quran. Semuanya itu karena Nabi Muhammad.
Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada semuanya. Maka wajar nggak kalau kita bahagia? Wajar nggak? Kalau kita hari ini ekspresi senang, wajar nggak? Dosa nggak? Bidah nggak? Masuk neraka nggak? Sallu ala Muhammad. Ulama sepakat, cuma satu ulama. Kita ngekor. Antum searching di Google, boleh buka di Google. Hampir seluruh ulama salaf itu membolehkan nulis. Dengarkan baik-baik. Cuma satu ulama yang mengharamkan. Saya nggak sebut satu ulama itu, nanti jadi fitnah. Betul ya? Bahkan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, siapa yang nggak kenal? Amirul Mukminin fil hadis. Bu, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu Amirul Mukminin, gelar tertinggi bagi ulama hadis. Tidak ada yang melebihi beliau. Hujjatul Islam. Beliau hafal 300.000 hadis, bahkan yang beliau lebih dari itu. Beliau menyusun kitab Fathul Bari, Sahih Bukhari yang terbaik di dunia. Tidak ada Sahih Bukhari terbaik kecuali kalangan beliau Fathul Bari. Alimnya Masya Allah, ahlul hadis, rujukan ulama. Ditanya tentang maulid Nabi. Allahumma, wahai imam, maulid bagaimana hukumnya? Kumpul orang itu. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Maulid Nabi seperti ini itu bid'ah. Enggak dilakukan di zaman Nabi. Tetapi walakinnaha ma'adzalika istamarat 'ala al-mahasin wa ittihad. Ini ngerti enggak ini? Hah? Dengerin aja udah. Kita mau maulid supaya ngerti ya, supaya keren nih maulid. Amin. Pulang-pulang bawa Nabi. Amin. Saya orang kagak bisa nyanyi. No, tuh aku mau nyanyi nanti. Coba baru pikirnya kalau Ardi menyanyi pintar ya mas. Senang ya. Doain Mas Ardi dan para asatidz biar sehat ini. Amin. Istiqomah ya. Amin. Walakinnaha ma'adzalika ishtamalat 'ala al-mahasin wa ittihad. Tetapi di dalamnya terkandung al-mahasin, kebaikan-kebaikan kata beliau. Ada baca Al-Qur'an, ada baca maulid, ada ceramah agama, ada sedekah, itu mahasin baik. Buat ittihad ada juga yang enggak begitu, melakukan maksiat di situ. Fa in ihtawa, kalau dilaksanakan maulid itu al-hasanat dengan kebaikan-kebaikan, fadzalika minal bidah hasanah, maka itu jadi bidah yang baik. Tapi kalau di dalam maulid ada maksiat, ada aurat di muka, betul? Ada goyang-goyang, naudzubillah, ada kemaksiatan, ada khamr, ada judi, maka baru bidah dalalah. Saya tanya sekarang, ada kemaksiatan di sini? Enggak. Ada kemaksiatan? Enggak. Tidak ada. Semuanya baik kan? Kata beliau, maka bidah hasanah. Yang ngomong siapa? Imam Ibnu Hajar. Belum Imam Suyuti. Imam Suyuti, Masya Allah, beliau mengarang tentang maulid di dalam kitab beliau. Imam Nawawi, Ibnu Syamah, guru Imam Nawawi, bahkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah kan guru besarnya mereka. Ibnu Taimiyah mengatakan kumpul-kumpul maulid yang dilakukan orang-orang itu adalah sesuatu yang baik. Yang ngomongnya bukan ulama biasa, kaliber ulama, Bu. Yang ilmunya Masya Allah, yang ilmunya kita ya. Coba pikir pakai akal, betul? Kalau semua dalam kullu bid'atin dhalalah itu semua dhalalah, enggak mungkin Imam Ibnu Hajar yang lebih tahu tentang hadis mereka membolehkan maulid. Tapi bid'ah hasanah berarti ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah. Paham ini? Paham? Ngerti? Enggak dhalalah kata beliau. Enggak sesat kata beliau. Ini yang ngomong ulama besar. Dan memang enggak semuanya yang dikerjakan Nabi jadi sunnah. Apakah semua yang dikerjakan Nabi itu sunnah? Tidak. Rasulullah tawaf pakai unta, Ibu. Sekarang ada nggak orang tawaf pakai unta? Nabi Muhammad tawaf itu selalu pakai unta dan megang tongkat. Ada tongkat ya? Jadi Rasulullah itu memegang Hajar Aswad pakai tongkat begini. Diriwayatkan oleh dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah kalau tawaf pakai unta. Sekarang ibu tawaf jalan kaki, kenapa nggak pakai unta? Ulama sepakat bahwasanya jalan kaki lebih afdal daripada naik kendaraan. Walaupun Nabi naik kendaraan, tapi ulama bilang itu sudah tidak menjadi sunnah buat kita. Boleh sah pakai unta, bahkan pakai motor sah. Tapi jalan kaki atau tawaf itu lebih afdal. Semua ulama sepakat. Kenapa nggak disebut sunnah? Makanya pahami kontekstual, jangan cuma tekstual. Banyak orang sekarang belajar pakai buku. Maaf, saya bilang di mana-mana, jangan belajar cuma pakai
Ibu belajar sama guru kalau salah dibenerin nggak? Dibenerin nggak? Nggak sesat. Makanya belajar harus pakai apa? Guru. Jangan cuma di YouTube. Ini jebolan-jebolan pesantren al YouTubiah, wal Facebookiyah, wal TikTokiyah. Brengsek tuh namanya tuh. Ngaji kagak mau, belajar cuma di internet. Akhirnya banyak aliran sesat. Lebih dari 400 di Indonesia. Bahkan ada orang belajar Quran jadi teroris. Ada orang belajar Quran jadi teroris, ngebom masjid, ngebom gereja. Kenapa? Waqafil disebutkan membunuh. Ente gak belajar takfir sama ulama sih? Jadi teroris. Kenapa? Salah dari guru. Ibu, Bu, sini dulu. Ini saya kalau gini saklek saya mau gini, biar paham urusan. Nabi makan begini atau 3 jari? 3 kan? Ibu ngamalin nggak? Makannya berapa? 5. Tidak. Ayo, ngawe. Ibu begini kan? Pakai sendok? Tidak. Nabi Muhammad itu dalam Sahih Muslim, Nabi pakai 3 jari. Ibu berapa? Tidak. Besok begini, makan bakso begini, makan bubur begini, masih rasain, angus kita. Maka kata ulama, Bu, Nabi makan begini, antum baca dalam sarahnya, itu yang dimakan kurma. Jadi kalau ibu ada makanan bisa begini, maka begini sana. Tapi kalau yang nggak mungkin nasi, bubur, bakso, itu udah nggak sunnah begini. Jangan maksa-maksa dong. Sunnah Nabi Muhammad, makanlah pakai 3 jari. Ayo makan bakso pakai 3 jari. Goblok namanya. Masa sunnah Nabi bikin sakit ibu? Apa ibu tangannya melepuh gara-gara sunnah Nabi Ustaz? Bukan gara-gara sunnah Nabi, ibu yang nggak paham. Jangan salahin sunnah Nabi. Halo, halo. Belajar yang baik ya. Ngaji, makanya ngaji jangan ngejong mulu. Ada ngejong, ada ngaji. Ada ngaji nggak ngejong-ngejong? Laki makan gak ada nasi, gak ada ikan, dorakan nggak? Ngomong udah masak loh. Nah, bagus. Di kampung saya banyak ibu hadir, kadang-kadang rumah berantakan, belum disapu, belum dipel, masak belum, laki makan gak ada nasi, ibu ngaji, nggak bakal dapat pahala. Nggak bakal dikasih pahala. Kalau ibu belum menghemat sama suami, betul? Ngaji wajib, layani suami wajib. Tolong jadi istri yang setia kepada suami, yang baik, yang solehah. Jangan lebih keras suara dari suami, nggak boleh. Suami pelan, ibu keras nggak boleh. Ada tamu laki-laki yang disaut salam nggak boleh, haram. Menjawab salam laki-laki dan saja haram. Assalamualaikum salam haram, nggak wajib dijawab. Dalam hati saja, karena aurat suara ibu dengan laki-laki. Ibu kalau laki-laki masuk bukan suami salam dijawab, dosa. Enak lagi kadang ngobrol sama kayak orang. Emang nggak dosa itu? Ibu sudah punya suami, nggak boleh. Jaga kehormatan diri, Bu, Bu, jaga kehormatan. Makanya ngaji sama ustazah. Kadang-kadang ngaji pada nggak mau. Malah nenek-nenek udah tengil banget. Nek ngaji nek, gue lagi kemen katanya. Ini loh kemen. Subur amat tuh nek. Masih ngelai katanya. Jadi gue tau makanya. Masya Allah. Ngaji mumpung masih muda. Nih kan ibu kan masih muda. Enak bu dibawa ngaji, jangan nunggu tua. Kalau tua ngaji kesian suruh lagi. Ngajar memang gak capek. Lah kuping udah budek, lidah udah pelok, mata udah kurang, udah gak awas. Lah gak enak. Nek baca nih, ayo. Sirata, kitolol. Sirata, kitolol. Sirata, kitolol, kitolol. Sirotol ladina, sitol tadinya. Lu kitolol. Lu kagak mau ngaji dulu tadi. Sirotol ladina, sitol tadinya. Ngaji yang benar. Innahu kana tawwaba. Ayo nek baca nek. Innahu kawa tembaga. Sampai ke kawa tembaga. Ini masih pada muda nih. Nih masih pada muda. Ayo ngaji nih. Ngaji. Ya. Cuma jangan lupa kewajiban kepada suami. Beresin tuh rumah tangga ibu ngaji surga. Karena surga ibu bukan hanya salat, bukan hanya puasa, tapi juga ada pada keridhaan suami. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya ilahi, jadi ridho suami. Gitu bu ya. Doakan suami jika jihad menanti, ikhlaskan suami kalau kawin lagi.
Setuju. Marah nggak kalau suami kawin lagi? Dengerin baik-baik. Di dalam syariat Islam, seorang istri tidak berhak untuk marah, tidak berhak untuk melarang suami kawin lagi. Nggak boleh. Karena nikah itu ibadah. Ibu boleh marah kalau suami selingkuh dan berzina, itu haram. Ibu boleh marah. Ini kan nikah. Nikah kan ibadah. Kenapa ibu marah? Allah saja memerintahkan dalam Al-Quran. Fankihu ma tawalluna nisa masna wa thulatha wa ruba'. Allah perintahkan 3-2 boleh. Nabi saja nggak marah. Nabi membolehkan. Kenapa ibu marah? Siapa ibu? Perhatikan baik-baik. Jangan ibu sekali-kali menentang ajaran Islam. Setuju Pak? Yes. Nggak boleh marah. Nikah itu ibadah. Betul? Nah bapak-bapak yang nikah lagi boleh asal bapak-bapak tanggung jawab sebagai suami terhadap nafkah istri, cukupkan yang baik. Betul? Jadi suami yang baik cukupkan nafkahnya, berikan kewajiban bapak tanggung jawab kepada anak istri. Makanya bapak kalau pengen dapat ikan gede Pak harus tahu Pak bagaimana cara tuh triknya kan. Umpannya yang cukup. Ya boleh suami kawin lagi asalkan dia mampu nggak? Yang tahu kan ibu, laki ibu mampu nggak? Jangan kata 2, 1 aja nggak segram-gram macan, 1 aja itu bayar apa namanya seragam masih kredit, anak ada nunggak bayaran, listrik nggak kebayar, air nggak kebayar, mau 2 nggak boleh, mampu nggak? Kalau nggak mampu, out. Nah kalau melotot mampu enggak? Yang kedua kuatnya suami, bini 2, 3 kuatnya ibu. Yang tahu kan itu suami kuatnya. Tuh kan 1 aja bisa dibantu pakai jamu kan? Iya kan? 2, 1 aja nggak kuat tuh. 2 harus mampu, harus kuat, dan yang ketiga harus hadir. Nggak bisa kalau bapak nggak bisa, nggak mampu, nggak boleh 2, 3, 4. Loh, jangan coba-coba itu nambah istri. Daripada menyengsarakan istri orang, bikin galing sama orang, mendingan 1 dicukupkan. Kenapa berikan bawa kesalahan lo, berikan baju yang bagus, biar istri kita cantik, biar kita dipandang. Betul lo, hidup ibu. Aduh, kalah dah. Daripada 2 kan mendingan buat istri ibu. Kasih apa yang cukup, bawa ke salon biar cantik. Itu Pak, jadi laki. Ini tuh yang cantik tapi dikasih duit ke salon, enggak kan namanya suami itu alim itu. Cantik itu mahal. Biar tahu kok bapaknya anak itu. Mungkin ibu, mama harus cantik, mama harus wangi, dikasih duit ke salon. Dengerin Pak, jangan pura-pura udah dulu. Kalau begini bapak-bapak pada melototin saya. Ya Bu ya, supaya cantik enak dilihat bawa ke salon, belikan baju yang bagus, belikan emasnya buat istri kita, daripada bini sampai 2, 3 tersesat anak orang, terzolimi itu orang kan dosa, nanti di akhirat dibangkitkan miring sebelah. Anda masuk neraka karena zolim sama orang. Begitu makanya baca Al-Quran harus paham. 2, 3 itu di akhirat. Wala tadil pokoknya kalau nggak bisa aja 1 kan Quran gitu. 1 kalau nggak bisa aja. Pahami isi Quran. Biar baca yang tuntas, biar sempurna pemahaman Anda. Jangan cuma ambil enaknya doang. Ini banyak suami-suami terzolim gitu. Cuma nafsu. Yang udah kan berantakan. Biar ulama, bininya juga kan hancur, ading kan hancur, aman habsi kan hancur. Ya, hancur-hancuran itu kiai bagaimana kita? Udah Pak, 1 cukup. Bahagia istri kita. Berikan apa yang cukup. Begitu ya Bu. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Nah, tugas ibu-ibu. Kalau pengen suami nggak tahu lagi, servis harus baik. Jadi ibu nggak mencela ayat, nggak mendemo ayat Al-Quran, nggak menista ayat Pancehu, terima dengan baik, imani karena Quran. Supaya ibu nggak dosa, bagaimana suami supaya nggak kawin lagi? Maka ibu tentu sebagai istri harus bisa membahagiakan suami, servis yang terbaik buat suami biar suami betah di rumah, melihat ibu tuh senang. Bagaimana caranya? Dandan buat suami, jangan cuma ngaji doang. Entar tidur harus lebih rapi. 7. Pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi terbaik, bahagiakan suami supaya suami nggak pindah ke lain hati. Itu tugas Anda.
Ibu itu cuma satu, setia sama suami. Gak usah mikirin makan besok apa, gak usah mikirin bayar listrik. Itu tugas suami. Tugas ibu bagaimana suami bahagia, satu itu saja. Susah amat. Iya kan? Ibu kan nggak wajib masak kan? Yang wajib kan bapak dalam mazhab Syafi'i. Tanya Ustaz Wadi, di kita mana cari? Yang wajib ngurus rumah tangga siapa? Suami. Yang nyuci suami, ngurus anak suami, masak nasi suami, ngepel semua suami. Ibu tugasnya apa? Taat sama suami kita. Sudah ya? Itu tugas ibu. Taat, bahagiakan suami. Apa kata suami? Turutin. Kata suami, mama nyuci. Mama mama masak nasi. Jadi cerita, besok akan ini pak. Biar dia taat. Kata ibu mau sama baik. Gua juga yang capek. Ya mudah-mudahan pulang dari sini bawa Rasulullah SAW. Bawa Nabi Muhammad SAW. Tiru Rasulullah, bagaimana Rasul dengan Sayyidatina Aisyah. Bu, paling romantis ini Nabi. Siti Aisyah sama Nabi kadang-kadang kalau perang sengaja Siti Aisyah di belakang. Nabi kemudian ke belakang. Kata Nabi, wahai Aisyah, ayo kita balap lari ya. Balap lari sama Nabi. Siti Aisyah waktu itu masih gemuk, kalah sama Rasulullah. Romantis banget. Bahkan minum pun satu gelas. Siti Aisyah nggak mau kecuali bekas Nabi. Itu kan romantis yang luar biasa. Banyak cerita-cerita romantis Nabi Muhammad di rumah tangga. Nggak mungkin saya bahas semua. Karena dengan Sayyidina Hafsah apa siapa itu, Rasul ketika Hafsah ketinggalan perang, dia di belakang, untanya lambat bu, untanya lambat. Dia bilang, ya Allah istriku untanya lambat. Dia teriak, wahai suamiku, tolong aku ini untanya lambat banget. Rasul kemudian turun dari unta. Beliau pun kemudian menghampiri Sayyidatina Hafsah, istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidatina Hafsah digendong oleh Nabi Muhammad SAW. Digendong untuk dinaikkan ke unta beliau. Digendong dengan romantis. Ibu pernah digendong lagi? Pernah digendong lagi? Iya sih digendong, cuma diganting. Semuanya gede banget. Ibu bapak hadirin, ini kita kapan bicara maulid ini? Menjadi kesana-sana saya. Gembira nih Nabi, wajar kita gembira. Bahkan ulama-ulama kita terdahulu sudah melegitimasi. Sekelas Imam Nawawi, sekelas Imam Suyuti, sekelas Ibnu Hajar. Mulai saya ragu saudara-saudara. Berarti maulid ini boleh. Enggak semua yang dilakukan Nabi itu bisa dilakukan. Ibu makan 3 jari, itu yang bisa. Makan semangka bisa nggak 3 jari? Nggak bisa kan? Berarti begini, yang bisa boleh, yang nggak bisa jangan. Rasulullah itu kalau hujan, bapak Nabi kalau hujan dalam hadis Sahih Bukhari, Rasul keluar. Kalau hujan kan keluar, selalu keluar membasahi badan beliau. Begini. Kalau orang nggak belajar hadis sama ulama, nanti bisa bahaya. Jadi Rasul keluar hujan-hujanan, itu cuma sesaat. Basah sedikit masuk lagi, doa sama Allah. Karena hujan di sana setahun sekali. Rasul bilang, alhamdulillah ya Allah. Jadikan hujan ini rahmat bagi engkau, bagi kita ya Allah. Nah hadis ini nggak bisa diamalkan di Indonesia, sulit. Kalau diterapkan di Indonesia, tropis hujan 3 kali sehari, musim hujan besok. Kalau terus diikuti Nabi, bisa kita meriam. Oh hujan, sunnah Nabi keluar. Yang karyawan dari PT keluar seluruh ini semuanya. Bang Haji sampai basah kuyup. Dapat 3 hari meriam di Oknam. Gara-gara hadis Nabi itu kan hadis kita kurang paham. Makanya belajar sama ulama, betul? Belajar tafsir pakai guru, biar punya sanad nyambung sampai Nabi, betul? Belajar hadis pakai guru, biar nggak sesat menyesatkan, betul apa tidak? Betul apa tidak? Jangankan dapat ilmu, nggak punya ilmu, ente punya ilmu aja, salah pasang aja udah bahaya, apalagi nggak punya ilmu, betul? Ada teori bagus suaranya. Tapi kalau ngimamin jangan pakai lagu itu, nggak bisa. Likuli makal. Kita mesti paham. Teori suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aman, goblok. Yang orang mati, ngajin orang mati itu selalu hati pelan-pelan. Alhamdulillah, ya sih. Jangan pakai lagu Kori, jangan. Takut hidup lagi gimana? Ada orang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget dia, buset deh. Siapa ini orang? Kaget jadi mati. Kejadian itu, kaget itu lagi. Yasin. Jangan. Dikuni makal makam. Betul bu? Betul. Hati-hati. Lah MC aja ini MC tinju sama MC Maulid jangan samain. Ada MC emang dia pada menang tinju ya. Di sono saya ceramah sono. Nah, iya. Panggil Habib itu diledek-ledekin saya. Ladies and gentlemen, tiba saatnya. Marilah kita dengarkan siraman rohani akan disampaikan oleh Al-Habib Jafar Al-Habib. Nggak pantas ya? Ya, liput di makam-makam. Begitupun MC tinju jangan pengen si mudan. Hadirin wal hadirat, tiba saatnya kita saksikan pertandingan spektakuler antara Al-Haj Michael McPherson dengan Al-Haj Khaifir. Kepada keduanya dipersilahkan dengan hormat. Sallu ala Muhammad. Kacau juga. Ibunya suka baca nggak bu? Bila Israel datang memanggil kayak itu biasanya di pengajian kan ya. Lagi tidur pun supaya ingat mati ya. Tapi jangan ibu baca lagi nengokin orang sakit, jangan. Temennya sakit ditengokin ke Anissa. Sama ustazah pimpin rombongan. Begitu sampai di ruang ICU, ibu-ibu hadirin sekalian, mari kita baca Bila Israel. Nah orang sakit itu. Bila Israel datang kaget terlepok mati. Jangan bu, jangan orang sakit itu jangan itu kaget dia. Bisa Israel. Baca tuh. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati shifaiha ya, udah pinter aku jadi baca sholawat tibil sehat enggak? Jangan bilang Israel, jangan ngaco lu itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setelah ini pengajian rutin akan penuh. Amin. Amin. Yang sholat berjamaah tambah banyak. Amin. Sebab siar paling besar di dunia itu siar maulid. Kata Sayyidina Umar, man a'azzama maulidi faqad ahyal Islam. Di dalam kitab Fatawul Kubra Imam Haytami mengutip pendapat Imam Umar bin Khattab, siapa orang yang membesarkan kain Nabi, sungguhnya hidupkan Islam. Terlihat sekali hidupnya Islam. Siarnya masjid musola kelihatan waktu maulid. Coba pengajian rutin berapa orang yang hadir? Itu pun yang sudah penyakitan rata-rata 70 tahun ke atas yang muda mengajar ngaji. Ada pengajian seperti ini setiap bulan. Beginilah, ayo Ustaz. Gak pernah saya lihat Ustaz Wadi ngajar itu apa segini, gak ada. Cuman maulid Nabi. Makanya ditakutin Yahudi kedua. Pertama sholat subuh seperti sholat Jumat. Yang kedua peringatan maulid Nabi. Karena sejarah membuktikan dulu perang salib itu Yahudi kucar kacir kafir dari peringatan maulid. Jihad saudara Yahudi merebut kota Baitul Muqaddas dari maulid. Maka mereka trauma oleh kafir dengan maulid Nabi. Jangan sampai terulang mereka dihabiskan oleh Islam dari peringatan maulid. Pulang yang ditakutin orang kafir. Satu sholat subuh kayak sholat kapan itu? Sampai sekarang belum ada tanda-tanda. Lihat subuh di sini berapa orang hadir? Paling 3 orang. Itu aki-aki semua.
dorong-dorongan dia. Lu aja lu maju. Dia maju aki-aki yang kagak bisa nami. Itu baca alam tarot bu. Kaidah bu. Alam tarot itu kalau buka biasa di dalam ya jelke dong gitu warsala alaihim. Lupa dia. Warsala alaihim. Alaihim. Mau kesel. Waladolin. Ingat iya ya waladolin. Alaihim waladolin. Emang mamong goblok diaminin. Amin. Dikira Fatihah surat lagi baik. Kenapa akhir lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubar sholat. Subuh kayak Jumat nih. Ini kalau di sini subuh aku keluar luar nih. Di sini keluar luar iya. Di luar semua di dalam mah. Tiang loh memang itu ada tiang. Makanya besok Pak bikin masjid tiangnya banyakin. Biar banyak tiang biar kelihatan banyak itu. Ini gak ada tiangnya. Tuh. Enggak ada. Burudan, ini yang ditakutin Yahudi. Makanya terus siar Islam, biar Islam kuat. Kalau begini kan kelihatannya kompak umat Islam. Betul. Yang kagak ngaji juga ada, yang gak pernah ke juga kelihatan. Makanya kudungannya pada miring. Yang kagak pernah ngaji mah itu tumben pakai kudungan dia. Jangan dibenerin, kowe. Gak dibenerin kudungannya ketahuan lu. Dibenerin kudungannya. Berarti dia itu orang itu. Kudungan padanya insya baru 2 jam gerah Ustaz, biar biasa begitu emang. Orang gak pernah ngaji hadir tumbenan pakai kudungan gerah panas, makanya udah pada miring kanan miring kiri. Mudah-mudahan terusnya muludan ada remaja terusin maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi ekspresi bahagia boleh ya, nggak haram ya, nggak bid'ah ya, halal insya Allah, berkah insya Allah. Sudah ada singkat cerita. Peringatan ini diadakan kita ingin kenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus kenal? Supaya kita tidak tertipu oleh siapa? Nabi palsu. Saya prihatin, 2016 Indonesia dibanjiri Nabi palsu, Pak. 1 bulan itu ada 3 Nabi palsu. Ada itu Musabek di Bogor. Saya bingung kok malaikat ke Bogor. Nggak kesalahan aja ke mana warung satu ke apa ke warung pojok tuh. Gila malaikat sampai nyasar ke Bogor itu sih bingung gitu. Tapi ribuan orang ikut itu, saya bingung. Ribuan pengikutnya, saya data lihat 1000 lebih. Musafir. Belum lagi ada di Jawa namanya Nabi Tukimin. Belum namanya Tukimin. Itu kalau sholat agak enak banget tuh. Allahumma sholli ala Tukimin. Asik. Gak enak ya. Kenapa banyak orang percaya? Karena mereka nggak pernah mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi punya sifat wajib, bukan cuma sidik amanat tabligh fakonah, tapi seorang Nabi wajib paling sempurna akhlak dan ciptaan. Itu sifat wajib Nabi ayyakuna akmalun nas. Seorang Nabi dan Rasul punya sifat wajib, dia harus tampan paling sempurna, tidak boleh ada cacat sedikit pun yang mencacati kenabiannya. Kita lihat Nabi palsu itu udah jelek, hitam pendek, belok musanya kan jelek banget. Lagi percaya kan goblok. Lu gak kenal sifat wajib Nabi. Lihat Nabi Muhammad, itu manusia paling sempurna ciptaannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu paling istimewa, seolah-olah memesan Nabi Muhammad. Rambutnya saja itu diperbutkan sahabat. Gak mungkin sahabat berebut Nabi, rambut Nabi kalau gak melihat keistimewaan Nabi, karena mereka melihat langsung sosok Nabi Muhammad. Maka cintanya luar biasa. Kita biasa-biasa saja karena kita nggak pernah melihat Nabi. Kita baca pun tidak riwayat Nabi. Bagaimana akan cinta? Bagaimana akan rindu sama beliau kalau kita nggak kenal Nabi? Nggak ada judul orang rindu kalau nggak kenal. Sahabat sampai gila sama Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka sudah melihat langsung kehebatan Nabi Muhammad. Rambut diperbutkan Rasulullah. Nggak pernah ada orang rambutnya 14 abad masih tersimpan. Raja mana yang rambutnya masih ada sekarang kecuali Nabi Muhammad? Raja mana yang rambutnya diperbutkan? Ada. Orang yang memperbutkan rambut ranjang nggak ada. Bahkan presiden kalau cukur rambut Jokowi kira-kira diperbutkan atau dibuang? Wah. Ada yang mau? Ada yang mau?
apalagi rambut lurah. Oh, banget. Mana ada makhluk yang sampai rambutnya orang perebutan? Tidak ada. Ini keistimewaan Nabi Muhammad. Sampai keringatnya, ya Allah ya Rabb. Sampai keringatnya yang di badan kita itu kotor, bau. Itu kalau sudah ada di Nabi luar biasa. Ibu kenal Ummu Sulaim? Ibu kenal Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Masuk ke kamar Nabi Muhammad. Kok bisa? Dia itu gak batal wudhu sama Nabi. Ada yang kenapa itu perempuan pakai nada yang Nabi gak batal wudhu kena rodoan. Ada hubungan persusuan. Jadi Nabi sama ibunya Anas bin Malik seperti ibu sendiri. Gak batal apa? Ditadangin tuh keringat Rasul. Ditanya, ya Ummu Sulaim, kenapa engkau tadangi keringatku? Ya Rasulullah, aku ingin mewangikan minyak wangiku dengan keringatmu. Beda dengan kita. Justru minyak wangi yang mewangikan badan kita, keringat kita. Itu pun minyak kalah baunya dengan keringat ibu. Sudah sebotol masih bau aja. Kalau keringat Nabi Muhammad mewangikan minyak wangi yang kurang wangi, tapi keringat ibu harus diwangikan minyak. Beda kan? Masya Allah. Maka Nabi Muhammad itu kalau lewat di satu gang, wa binashri tibihi ta'attar turuq wal manazil. Kata Habib Ali, Rasul kalau lewat sini nih, ini baunya berbulan-bulan, Bu. Oh, Nabi Muhammad pernah lewat di sini 3 bulan yang lalu, kecium baunya. Hebat dan ini. Maka kalau mau cari Nabi Muhammad, sahabat nggak perlu pakai GPS, cukup diindus. Ini Rasul di mana? Dicium. Oh, di gang sini nih. Oh, belok ke sana baunya. Itu baunya terus bisa ditelusuri. Jadi paling gampang kayak Nabi Muhammad, cukup cium bau keringat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Terakhir ada kisah ludahnya Rasul SAW. Bu, Pak, ludah Nabi Muhammad. Ada satu kisah, ada sahabat Nabi punya istri 4. Ini istrinya, Bu, 4 ini berdandan terbaik buat suami. Yang heran suaminya nggak pernah mandi sepanjang hayat. Ini ada dalam kitab Wasailul Usul Imam Nabhani. Silahkan buka kitab. Ustaz Wardi juga punya. Wasailul Usul Imam Nabhani mengutip ada seorang sahabat nggak pernah mandi. Ibu bayangin kalau suami ibu nggak pernah mandi, kira-kira bagaimana? Masya Allah, mandi aja kadang-kadang masih nggak pernah mandi, Bu. Bininya 4 dandan mandi luar biasa. Maklum kalau bini 4 punya kompetitor biasanya kompetisi. Kalau laki bininya lebih dari 1 biasanya kompetisi dia. Yakin pasti dandan pengen merebut hati. Tapi kalau cuma 1 bini gak ada kompetitornya biasanya males. Cuman saya doang kok bininya gak dandan gak apa-apa. Makanya bapak kalau punya bini males dandan tambah 1. Saya ajarin bro, betul. Itu jadi panasan dia. Oh bini muda dandan, harus dandan. Begitu kan? Setuju ibu? Setuju? Pasti. Gak bakal setuju. Makanya dandan ibu, halo, dandan ya, pulang dari sini yang baik buat suami ya. Ini baju dicopot kadang-kadang, ganti daster sobeknya pelan ketek pisah. Udah kelihatan tuh tutangnya, Bu, putus sebelah, pakai penitis 10. Baunya udah nggak karuan, dicium bau salat kulit 88. Mukanya bansel caplang, perutnya pakai autan, kata lagi pahit semua ini. Begitu enggak kalau di rumah? Coba berubah yang enggak baik jadi baik. Bawa Rasulullah SAW ke rumah ini. Dandan yang baik, bahagiakan suami, karena surga itu ada di bawah ridho suami. Jangan cuma ngaji rajin, sholat rajin, tapi kalau enggak taat zakat, enggak taat sama suami, maka ibu akan masuk neraka. Dengerin yang baik-baik. Jangan rototin saya. Yang berapa? Yang 12 ini kita udah habis. Hai abang, kata bininya, abang ini luar biasa, nggak mandi tapi fresh, mukanya ganteng, tampan, putih, Bu. Gantengnya Masya Allah, nggak pernah mandi tapi tampan, fresh, glowing, wangi badannya Masya Allah, nggak pakai minyak wangi. Ditanya, kenapa bisa begini bang? Dulu waktu saya kecil saya kena penyakit kulit, dibawa ke Rasulullah oleh bapak saya. Diludahi oleh Rasulullah SAW. Semua badan saya diludahi oleh Rasulullah. Sejak itu maka saya jadi glowing. Badannya putih bersih dan mengeluarkan wangi sampai sekarang. Wanginya luar biasa karena ludah Nabi Muhammad. Hebat ya Nabi Muhammad. Luar biasa karena Nabi Muhammad. Hebat ya. Sampai ludahnya istimewa, sampai keringatnya istimewa. Apakah manusia biasa? Pasti ini manusia luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi akhlaknya Masya Allah. Bu,
Setiap orang yang lihat Nabi pasti jatuh cinta. Man ra'ahu badihatan habba. Sampai Abu Jahal, kenal ibu Abu Jahal? Itu kalau ketemu Nabi Muhammad tutup muka. Abu Jahal belum pernah melihat muka Nabi Muhammad. Padahal musuh Nabi tiap hari ketemu Nabi, nggak pernah melihat muka, ditutup. Abu Jahal, aneh itu. Kenapa? Setiap ketemu Nabi kok ditutup mukanya, kenapa? Ente nggak tahu. Setiap orang yang lihat dia pasti jatuh cinta. Aku nggak pernah mau jatuh cinta sama dia. Aku nggak mau sampai jatuh cinta sama Muhammad, maka aku tutup. Ya Allah ya Rabbana. Sampai orang kafir mengakui orang yang melihat Nabi Muhammad itu pasti jatuh cinta. Karena ada pancaran kasih sayang yang luar biasa dari muka Nabi Muhammad. Banyak orang kafir syahadat hanya ngeliat muka. Adem, senyum, Masya Allah. Nabi nggak pernah cemberut. Senyum Nabi Muhammad. Bahkan Rasul pandai menjaga perasaan. Ada orang Yahudi bu panen anggur, dikasih Nabi Muhammad, ya Muhammad ini panen anggur, nyobain dong. Baik, dimakan asamnya Masya Allah. Tapi Nabi jaga perasaan, jangan sampai Yahudi ini sakit hati karena anggurnya asam. Ditahan oleh Nabi Muhammad. Sampai habis sahabat bingung, ini Rasulullah tumben biasanya punya makanan bagi kita dulu, kok ini makan dewekan, ada apa? Yahudi itu pun senang dimakan sama Nabi Muhammad. Dia pergi, sahabat nanya, ya Rasul tumben nih biasanya dapat makanan kita dulu yang makan ya. Tapi kenapa engkau yang makan? Apa habis itu? Ini asamnya Masya Allah, pahit. Kalau aku kasih engkau, nanti mukamu berubah. Yahudi tersinggung, bisa dibunuh Yahudi, bisa dibunuh. Aku nggak mau sampai Yahudi itu hatinya sakit. Coba betapa indah akhlak Rasulullah, bagaimana gak terpesona oleh Nabi Muhammad SAW. Musuh saja bu jatuh cinta kepada Nabi Muhammad karena akhlak Nabi Muhammad orang yang perhatian sama kita dari dunia sampai akhirat. Doanya oleh Allah dipending, pengen semua selamat, nggak ada yang mau masuk ke neraka saat itu. Ketika sakaratul maut yang disebut ibu, ketika mau dicabut ini Nabi Muhammad datang Israel. Rasulullah, aku datang mencabut nyawa engkau. Tapi maaf, kalau nanti sakitnya Masya Allah, sakit Israel, sakit ya Rasulullah. Umatku bagaimana? Orang-orang supaya, lebih sakit orang Sukaraya, lebih sakit. Nangis Nabi Muhammad. Kalau Israel tolong bilang sama Allah, kalau memang sakit dicabut nyawa, tolong bilang sama Allah, berikan rasa sakit umatku itu kepadaku. Tumpahkan semua sakit mereka kepadaku ya Israel. Aku tidak mau satu umatku merasakan sakaratul maut. Aku sayang sama mereka. Coba ada pemimpin sampai memikirkan ketika mati umat. Makanya ibu nanti kalau mati nggak terlalu sakit seperti orang kafir. Kalau orang kafir 100% sakit bukan main. Ibu ditanggung sama Nabi Muhammad. Sakit tapi nggak seberapa sakit. Saya nggak sama Nabi bu. Tiap malam mendoakan ibu, tapi kita nggak pernah doain Nabi Muhammad. Rasul nangis setiap malam, nangisin kita, mikirin kita, tapi kita nggak pernah nangis mikirin Nabi Muhammad. Kita nggak pernah doa mendoakan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Maulid membangkitkan rasa cinta kita sama Rasulullah. Saya kalau sudah Nabi Muhammad sudah nggak panjang lebar, karena hati saya ternyuh dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pulang bawa cinta dan mahabbah. Sedikit bu, rasa gembira kita hari ini, catat ibu-ibu, akan menjadi saham nanti ibu mendapat syafaat yang mulia dari Nabi Muhammad. Salat kita 0. Kalau ngandelin puasa 5, nggak bakal ibu masuk surga dengan salat. Yakin, wallah. Bagaimana salat ibu? Masih takhir waktu, nggak khusyuk, masih ngomongin orang, masih gibah tetangga, diterima amal ibu? Tidak. Kita tiap hari ngaji tapi masih gosipin tetangga. Nggak boleh tetangga beli kulkas ibu yang kedinginan. Tetangga beli termos ibu yang kepanasan, tetangga beli motor ibu beli peramet, tetangga nempatin rumah baru ibu nempatin ICU rumah sakit karena serangan jantung, mikirin tetangga. Dengerin, tetangga beli kulkas ibu meriang karena tetangga duitnya banyak, bisa isiin kulkas, cakep kulkas isinya, ada jeruk, ada anggur, indah. Ibu belagu maksain diri 3 bulan ngutang beli kulkas tapi gak bisa ngisiin, dari atas sampai bawah air semua. Racun orang. Tetangga, Mbak yuk, ini kulkas apa sumur? Kok air semua? Nggak mampu, maksain, nggak bisa isi. Bu, nggak ada harapan amal kita ya.
puasa kita. Ya Allah, masih gosip sama orang, masih hasut, masih berani sama suami, masih songong sama suami, masih ngelawan suami. Bagaimana masuk surga? Mudah-mudahan harapan kita cinta hari ini kepada Rasulullah, rasa bahagia kita akan menjadi penebusnya di akhirat. Almarhum amanah orang dibangkitkan dengan yang dia cintai. Mudah-mudahan terkabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Burung nuri, burung garuda, burung perkutut, burung gereja, itulah nama-nama burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.